Oke, teman-teman, kita lanjutkan lagi. Jadi setelah kita buat customize di bagian tampilan, jadi di sini tampilan untuk inputannya. Kemudian nanti di bawah kita bikin untuk menampilkan datanya pakai data table, gitu ya. Tapi nanti setelah datanya atau proses upload ini, input data ya, upload, kemudian kita munculin data dari table. Ini sudah bisa semua dan kita sudah uji coba, kemudian ternyata masuk datanya. Nah, nanti kita baru buat view untuk data tablenya di sini ya. Dan teman-teman, ini tampilan dari tabelnya. Kalau kita lihat di bagian struktur, jadi teman-teman kalau dia di bawahnya di sini ada lihat sebelumnya ada indeks ya, di sini ada indeks ID, kemudian ada semester ID, kemudian ada user ID. Nah, itu ada kunci warna abu-abu. Nah, itu namanya indeks. Teman-teman nanti hapus di bawah. Ini sebetulnya untuk memudahkan kita saat nanti uji coba, karena kan untuk yang diuji pertama kali adalah upload filenya dulu. Nah, setelah nanti upload file selesai, nah baru kita ngambil data dari dari table ARC kategori. Nah, kemungkinan nanti ada trouble, jadi teman-teman yang di bawah hapusin aja selain yang primary yang ini. Oke, berikutnya kita coba lakukan perubahan di bagian ini, di bagian date. Nah, ini karena kita nggak tahu nih ini tanggal untuk apa, jadi kita tambahkan dulu keterangan di bawahnya. Jadi teman-teman silahkan ke bagian date, kemudian di bawahnya inputan date-nya kita tambahkan teks small, kemudian tambahkan lagi tag im untuk biar nanti teksnya miring gitu ya. Di sini untuk date yang pertama adalah tanggal arsip. Kemudian untuk berikutnya ini kita copy paste. Ini tanggal simpan arsip. Kemudian kategori juga sama. Oke, kategori kita kasih isi lah ya, karena di sini pasti nanti kosong. Option ya. Option value misalkan di sini 1, karena ID 1, ini 1 aja. Kemudian ini juga sama. Option value-nya nanti kita ganti ya yang ini ya. Nah, di sini juga sama, kita tambahkan keterangan. Yang pertama ini adalah untuk kategori arsip. Yang berikutnya yang bawah ini untuk semester. Nah, jadi kalau kita reload sekarang bentuknya jadi seperti ini. Tanggal arsip, kemudian tanggal simpan arsip, kategori semester, kategori arsip sama semester. Agak sedikit miring kan tulisannya, sedikit ya, sedikit miring. Oke, ini sudah. Kemudian yang kita perhatikan lagi adalah menambahkan end type. Jadi di sini kan nanti kita akan mencoba mengupload sebuah file. Jadi untuk form actionnya kita tambahkan end type. Tulisannya adalah enc type gitu ya. Sama dengan multipart / form strip data. Fungsinya adalah biar si form ini nanti bisa mengirimkan file ke, atau bisa mengupload file gitu ya. Kita buka user guide-nya, kita tambahkan user_guide. Kemudian di bawah di kolom pencarian kita cari di sini upload. Nah, di sini ada file uploading class. Teman-teman klik. Kemudian penanganan uploadnya kita pakai function ini, do upload ini ya. Jadi sekarang nanti aja dulu. Sekarang kita bikin dulu di Dharma ini tadi kita sudah bikin ARC view untuk memanggil view ini, tampilan ini. Sekarang kita buat lagi baru namanya ARC input. Di sini sesuai
sesuaikan juga di bagian ini Dharma ARC input ya. Sudah. Nah, berarti di bawahnya kita bikin ini ARC input. Ini kita copy paste dari ARC input ini aja. Copy, kemudian paste di bawah. Ini kita tambahkan ARC seperti itu. Kita masukin dulu aja lah isi-isi name objeknya. Kita mulai dari pertama ada name, kemudian berikutnya ada date, ada start, kemudian ada arsip, ada semester. Kita masukin dulu. Copy 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kemudian name, kemudian ada date, kemudian ada start, kemudian ada apa lagi tadi, arsip, kemudian ada semester, kemudian apa lagi, description, des ya, kemudian ada file, des ini kita ambil dari sini. Oke, ini udah descript, kemudian baru file di bawah. File ini buat seperti ini, kita rapikin aja lah ya, sama dengan string underscore files, namanya file kalau nggak salah, namanya file name. Oke, ini bukan form ya, file aja nih. Enggak, bener, ini namanya from, yang ini file, bener ya. Oke, ini kita rapihkan biar enak aja dilihatnya. Semester des. Nah, kemudian sesuai dengan yang di dalam table ini, kita butuh lagi ada status, ada user ID. Oke, ada status sama user ID. Berarti kita bikin aja di sini sementara untuk status. Kita buat manual di sini misalkan oke gitu ya. Kemudian untuk user ID, string ID sama dengan misalkan 1 2 3 4 5 lah, yang gampang. Sudah seperti ini. Nah, sekarang teman-teman kita copy kelasnya. Ininya aja di copy. Kemudian paste di sini, di bawah sini. Kita rapiin lagi bentuk code-nya. Nah, di sini ada upload path. Nah, upload path itu maksudnya adalah alamat penyimpanan file yang akan kita upload nanti. Jadi nanti kita simpan di luar sini, di lurusan dengan folder application, atau bisa juga di dalam asset. Nah, nanti teman-teman silakan improvisasi aja. Kalau saya nanti contohin di sini di luar aja. Kita bikin folder baru namanya file. Nah, nanti path-nya berarti di sini tinggal tambahin file, gitu ya. Tapi kalau misalkan nanti teman-teman simpannya di dalam aset, kemudian ada folder file, berarti contoh misalkan teman-teman bikin di dalam img, berarti nanti di sini aset kemudian /img seperti itu. Nah, di sini ada allow type. Allow type itu adalah file apa aja yang diperbolehkan untuk di-upload. Ini kalau saya nanti pakainya PDF. Gitu. Kalau misalkan mau nambah ya tinggal tambahin pakai pipe seperti ini ya. Kemudian untuk max size-nya, ini saya gunakan upload sebesar 2 MB. Jadi nanti nggak 2 MB sih. Ya, biasanya mentok di 1,9. Nah, itu baru bisa masuk. Tapi kalau pas 2 MB biasanya nggak muat. Tapi nggak apa-apa. Kita batasin seperti itu aja. Berarti kalau 2 MB itu 2048 ya. Nah, untuk max width dan max height-nya ini kita nggak pakai karena ini kemungkinan untuk gambar, jadi ini kita buang. Oke,
Untuk ini di slot library upload config ini biarkan. Nah, di sini maksudnya adalah jika file yang diupload itu kosong, jadi maksudnya dia nggak ngupload file. Ini untuk user file nih kita kasih nama file sesuai dengan yang ada di sini filenya. Kita bikin echo aja di sini errornya. Misalkan file tidak tersedia. Itu. Kemudian kalau yang else di sini berarti jika file itu diupload, maksudnya dia ngupload file PDF-nya gitu. Apa yang terjadi? Kita buat seperti ini teman-teman. String file sama dengan string this strip upload, kemudian data, kurang tanda panah, kemudian di sini file name. Jadi kita ngambil nama file yang diupload di variabel ini ya, untuk nanti kita bikin bentuk arraynya. Nah, oke, ini sisanya berarti dibuang. Nah, berikutnya adalah kita panggil modelnya untuk menginput data. Nah, nanti nama modelnya adalah arsip model. Kemudian nanti arc input data untuk nama functionnya ya. Arc input data, kemudian di sini data, nama file nama tabelnya adalah arsip. Itu kemudian nanti jika proses simpannya berhasil, kita redirect nanti ke halaman Dharma, kemudian arc view. Oke, sudah. Mudah-mudahan nggak ada yang kelewat ya. Baik, berikutnya adalah kita jangan lupakan autoload. Autoload berarti di config. Kita tambahkan nama modelnya di sini, arsip model. Oke, simpan, sudah. Kita close lagi autoloadnya. Berikutnya adalah model. Berikutnya adalah model. Untuk itu kita buka folder model di sini, models. Kita kopas dari book model aja nih, save as. Nah, di sini kita kasih nama arsip model seperti ini. Kemudian ini kita matiin, sisain yang input ya teman-teman. Ini kalau model cuma gini-gini aja sih sebenarnya. Cuma nanti ada kalau kemarin kita ngambil data dari satu table ya cukup seperti ini, kayak yang di view gitu. Nah, kalau nanti dari dua table seperti apa? Nah, nanti kita bikin query-nya custom ya. Oke, sementara kita bikin yang ini dulu. Arc input data, di sininya arsip. Kemudian data, ini udah modelnya seperti ini. Model sudah, controller sudah, kemudian inputnya sudah, menu, cek menu, menu udah berarti ya. Sekarang kita cobalah kalau gitu. Oke, ini ada yang salah di controller Dharma, kurang kurawal tutup. Oke, ini kurang titik koma teman-teman, kurang titik koma. Kita coba reload lagi. Apa yang salah? Cannot declare class model book. Oke, berarti yang tadi belum diganti arsip modelnya. Nah, ini. Reload lagi. Oke, sudah muncul. Sekarang kita coba input. Tes misalkan tanggal 1, tanggal arsipnya, kemudian kita uploadnya tanggal sekarang. Ini udah, ini tes, kemudian from-nya tes juga. Filenya kita upload. Ingat ya,
harus 2 mega. Ini 47,4 nih bisa. Ini bisa. Ini nggak bisa. 11 mega. Kita coba yang ini aja. Simpan. Kalau ada masalah teman-teman, kita coba cek apakah datanya masuk sini. Oke, semester ID 11 tes ini oke, status. Oke, ini udah masuk semua ya teman-teman. Udah masuk. Kemudian kita cek untuk file uploadnya. Kita cek file uploadnya di file. Nih, ini udah ada ya. Kita bisa lihat di bagian filenya. Teman-teman cek di C, kemudian sum, kemudian htdocs, kemudian siap, kemudian file. Sudah ke-upload ya filenya. Ini teman-teman, jadi berarti untuk yang upload file sudah bisa. Nah, berikutnya adalah kita panggil data ke dalam select option ini.